Oke Cox, kembali lagi dengan saya Ocox yang pada episode kali ini saya akan membawakan film yang berjudul Jurassic World Dominion 2022. Film ini mengisahkan tentang bagaimana jika manusia dan dinosaurus yang telah punah dapat hidup berdampingan. Tanpa panjang lebar udah gak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Bermula dari sebuah kapal yang berada 130 km barat Alaska yang sedang melempar kotak ke dalam laut dan hendak menariknya, tiba-tiba muncul makhluk purba yang memakan kotak tersebut yang membuat kapal itu tenggelam. Di sisi lain pada malam hari Claire dan temannya sedang menerobos tempat penyelundupan dinosaurus ilegal dan merekam kondisi dinosaurus yang berada di sana. Dan ada satu dinosaurus yang terpisah yang ternyata kondisinya sedang tidak baik. Claire pun memberikan pertolongan pertama dan membawanya kabur dari tempat itu. Tetapi mereka ketahuan dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di sisi lain pegunungan Sierra Nevada, pria yang bernama Owen Grady yang biasa dipanggil Owen sedang kejar-kejaran dengan dinosaurus dan menangkap satu dinosaurus. Owen pun mencoba untuk menjinakkannya. Di tempat lain kita melihat bocil yang bernama Macy lagi bersepeda mampir di sebuah tempat yang dimana ada dinosaurus besar yang menghambat pekerjaan mereka. Macy pun memberitahukan kepada para pekerja bagaimana cara untuk memindahkan mereka dan dinosaurus yang besar ini pun berpindah mengikuti sebuah cahaya yang dibawa oleh pekerja. Ketika pulang ke rumah, Macy dan Claire berdebat karena Macy keluar melewati titik yang dimana Macy, Claire dan Owen sedang bersembunyi untuk melindungi Macy dari orang jahat yang hanya mencari keuntungan. It's okay for us to depend on each other. That's what people do. How would I know what people do? Tetapi Macy keras kepala dan mengabaikan perkataan Kalire. You're the only you who ever was. Di balik hutan kita melihat raptor yang bernama Blue sedang mengintip dan langsung pergi ke sebuah mobil tua yang ternyata telurnya Blue sudah menetas dan raptor ini memiliki anak yang kelak diberi nama Beta oleh Macy. Di malam hari di balik hutan kita melihat seseorang yang mengamati Owen family sedang memberikan info kepada atasannya karena telah menemukan lokasi si bocil. Di tempat lain di sebuah ladang gandum yang luas ada bocil-bocil yang sedang memberi pakan ternak dan mereka diserang oleh belalang purba layaknya hujan badai yang bersembunyi di antara gandum-gandum. Tak lama kemudian datanglah seorang peneliti yang bernama Ellie Sattler, yang datang karena dipanggil untuk melihat kondisi ladang dan belalang yang berhasil ditangkap oleh bocil untuk diteliti lebih lanjut. Is that your land? That's the Bennett's corn. The locust didn't eat that. Di sisi lain kita melihat seorang peneliti yang sedang memberikan materi. Peneliti ini bernama Alan Grant yang merupakan temannya Ellie Sattler. Is science, and science is about the truth. Ellie datang ke tempat-tempat Alan untuk meneliti tentang belalang purba yang masih hidup ini. Karena belalang ini hanya memakan lahan pertanian warga biasa dan tidak menyentuh bibit dari biosin dan jika ini berlanjut akan menjadi kelangkaan biji-bijian. Akhirnya mereka merencanakan menerobos ke markas biosin untuk menemukan kebenarannya. Di tempat lain kita melihat Macy yang bertemu dengan Beta dan Macy memberinya makan, tetapi Blue sangat sensif dan setelah Owen datang tak lama Blue kembali ke hutan. Ternyata mereka sedang diawasin. Macy yang tidak bisa dibilangin ini nekat pergi. Pada saat di hutan Owen melihat Beta yang ditangkap dan menabrak Blue.
Di sisi lain Macy yang mengendarai sepeda pun ditangkap dan Owen yang melihat itu bergegas pulang dan menyiapkan peralatan untuk menjemputnya. They found her! What? Who are they? Poachers! Tetapi tiba-tiba Blue datang dan menyerang Owen karena mengira Owen yang mengambil anaknya. Owen pun menghubungi seseorang dari badan intelijen yang bernama Franklin. Owen meminta informasi mengenai seseorang yang menculik Macy. That him? That's him. Name's Rain. Di sisi lain kita melihat Alan dan Ellie sudah mendarat di salah satu tempat biosin dan bertemu dengan Ramsey dan melanjutkan penerbangan ke pusat biosin. You know, it's great that you guys are still so close with Dr. Malcolm. I mean, Setelah sampai di pusat biosin Alan dan Ellie bertemu dengan ketua di biosin yaitu Louis Dawson. Dr. Sattler, Dr. Grant. Wow, this is big. Dan mereka pun melanjutkan untuk bertemu dengan orang dalam mereka di biosin yaitu Ian Malcolm. Dominion over nature? Ellie pun menceritakan kejadiannya dan Ian memberikan gelang yang menjadi kode akses agar mereka dapat menuju ruang rahasia. Here's sub-level 6. That's where they keep the locusts. Look for a lab. Tetapi Dawson yang mengamati mereka terus pergi ke ruang rahasia dan bertemu dengan Dr. Henry Wu dan membahas tentang kejadian belalang yang menyebabkan masalah global. Hey, we can't anticipate everything. We need to eradicate the ones we were... Tetapi Dawson terus meyakinkannya. Di tempat lain di Malta Owen menemukan temannya yang bernama Barry. They know about you, girl. You can listen in, but promise me you will not. Barry pun memberikan informasi mengenai tempat itu dan membawa mereka ke pasar gelap, di mana dinosaurus diperjualbelikan dan menjadi hewan tempur untuk berjudi. Di kamar mandi Claire bertemu dengan orang Amerika yang bernama Kayla dan bertanya tentang beberapa informasi dan juga tentang si Macy yang sudah dianggap sebagai anaknya. Yes. Tetapi Kayla memberikannya saran untuk berhati-hati. Di sisi lain pemimpin dari agen yang dibayar oleh biosin yang bernama Soyona, melakukan transaksi dengan Rain. Atrociraptors. Tetapi tiba-tiba mereka disergap oleh polisi dan pertempuran pun terjadi. Owen yang berusaha menangkap penjahat yang menculik putrinya pun terhalang oleh dinosaurus yang terlepas dari kandangnya dan membuat Rain terpojok. Di tempat lain polisi melawan raptor yang terlepas membuat mereka semua terpojok. Claire pun mengejar Soyona tetapi sialnya Soyona menjadi sasaran raptor yang mengharuskannya untuk kejar-kejaran dengan raptor. Di tempat lain Owen yang berhasil menyelamatkan Barry pun mendapat kabar untuk ke bandara tetapi mereka bertemu Soyona dan Soyona membuat Owen menjadi sasaran raptor juga. Akhirnya Owen dan Claire menuju bandara sambil dikejar-kejar oleh raptor. Ketika mereka sudah berada di bandara dan Owen berhasil naik ke pesawat, mereka pun melanjutkan penerbangan menuju biosin untuk menjemput anaknya. Di dalam kantor biosin, Macy bertemu dengan Dr. Wu yang merupakan rekan kerja ibu kandungnya dan bertemu dengan Beta yang telah mereka tangkap. You took her too. Dr. Wu menunjukkan video dari ibunya dulu dan menjelaskan bahwa ibunya adalah seorang peneliti yang hebat. She became one herself. Di tempat lain Ellie dan Alan berhasil masuk ke dalam sektor rahasia dan mengambil sampel, tetapi karena Macy yang menekan tombol darurat untuk melepaskan Beta, sampel belalang itu mengamuk dan menyerang Ellie dan Alan. Setelah berhasil keluar dari kekacauan itu Macy bertemu dengan Ellie dan Alan, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk kabur. Di tempat lain Owen DKK yang memasuki daerah biosin dan izin untuk lepas landas,
tetapi Dokson tidak mengizinkannya karena dia mendapat kabar jika yang dibawa pesawat itu adalah Owen dan Claire. Akhirnya Ian melepaskan pelindung udara yang membuat pesawat mereka terjatuh. Claire yang berhasil keluar dari pesawat dan jatuh ke kawasan dinosaurus dan ada dinosaurus yang melewatinya. Kalire pun melarikan diri dengan merangkak mengarah ke air untuk bersembunyi. Ternyata Owen dan Kayla selamat dari tragedi pesawat jatuh dan mereka segera melarikan diri dari bongkahan es, tetapi ternyata ada dinosaurus yang menghalangi mereka dan membuat kondisi esnya semakin retak. Mereka pun berlari ke arah beteng untuk menyelamatkan diri. Di dalam kantor Biosin, Dokson melihat di CCTV jika Ellie dan Alan yang keluar dari tempat belalang dan sedang kabur melalui kereta bawah tanah. Hal itu membuat Dokson mematikan mesinnya dan membuat Alan DKK terjebak di lorong yang mengarah ke bekas tambang yang diisi dinosaurus dan mereka mencoba kabur dari bahaya tersebut. Di sisi lain Owen dan Kayla yang menyusul jejak Kalire menemukan karnivora terbesar yang pernah ada atau yang dikenal dengan nama Giganotosaurus, sedang rebutan makanan dengan T-Rex. Tepat setelah Alan DKK berada di ujung pintu dengan kode dan Ian yang berusaha menyelamatkannya dengan asal-asalan. 1984. Tetapi Ramsey yang memperhatikannya dari dalam kantor dan membuka pintu itu agar mereka dapat kabur. Dan Claire yang telah menemukan rumah aman di tengah hutan tetapi dihadang oleh dinosaurus ini tetapi tak lama kemudian Owen datang menyelamatkan Claire. Di kantor Biosin Dokson yang melihat belalang eksperimen mereka yang berkembang biak dengan tidak terkontrol memutuskan untuk membakarnya. Tetapi hal itu malah menjadi kekacauan terbesar. Belalang tersebut melarikan diri dan keluar dari lab dan menyebar ke hutan yang mengakibatkan kebakaran hutan. Di dalam hutan ketika Alan DKK berhasil kabur, mobil mereka terjatuh dan mereka bertemu dengan Owen dan Claire. Tetapi Giganotosaurus datang dan memangsa mereka. Setelah kekacauan di dalam hutan berlalu, Owen DKK merencanakan aksi kabur dan menyusun rencana. Ramsey pun datang dan membantu mereka untuk memberikan informasi. Mereka semua pun membagikan tugas dan Owen bertugas untuk menangkap kemabali beta, sementara Claire membangkitkan tenaga utama. Owen pun berhasil menangkap kembali beta dan Claire berhasil membangkitkan tenaga listrik di tempatnya yang membuat Dokson terjebak di dalam terowongan dan diserang oleh dinosaurus. What's your story? Di saat mereka semua ini pergi, Dr. Wu muncul dan memohon agar diizinkan ikut pergi tetapi mereka semua menolaknya dan Macy mengizinkannya agar Dr. Wu dapat memperbaiki kesalahan yang dibuatnya dan menemukan cara mengatasi teror belalang tersebut. Setelah Kayla mendapatkan helikopter mereka semua bergegas untuk keluar, tetapi di luar sudah dipenuhi dinosaurus yang besar dan ganas dan disinilah final battle antara para dinosaurus. Isn't about us.
Dan setelah mereka semua selamat dari tragedi dinosaurus, mereka semua hidup dengan lebih baik dengan dinosaurus yang tidak galak. Di mana Dr. Wu dapat mengatasi masalah belalan yang dibuatnya dengan sampel temannya, Kyle yang mendapatkan kembali pesawat kesayangannya. Blue yang mendapatkan kembali anaknya. Dan pada akhirnya semua secara perlahan mulai menerima kenyataan di mana dinosaurus dan manusia hidup berdampingan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini yaitu sesuatu yang berbeda bukan selalu salah tetapi bagaimana cara kita menerima hal positifnya. Saya Ocoks izin undur diri dulu, jika ada kata-kata yang kurang paten tolong dimaafkan karena Ocoks juga manusia biasa. Jangan lupa like, komen, share and subscribe.